Kepala Madrasah Bidang Kurikulum se-Jawa Timur, Bapak Asari, Magister Pendidikan Islam, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MTSN 9 Jombang, selaku pemateri yang pada hari ini yang akan membedah terkait dengan SKP, Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita tahu sendiri edaran Kanwil, surat dari kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur yang tertanggal 3 September kemarin, bahwa kita harus menyusun yang namanya sasaran kinerja pegawai. Dan yang terbaru ini, bahwa sasaran kinerja pegawai ini harus dibuat 2 kali. Yang biasanya selama ini kita harus membuat 1 kali. 1 kali untuk di akhir tahun dan awal tahun itu untuk membuat rencananya. Tetapi sekarang ada edaran bahwasannya SKP dibuat menjadi 6 bulanan. Dan alhamdulillah Pak Asari kemarin sudah berbagi terkait dengan aplikasinya. Pada hari ini Pak Asari akan membedah, mengupas, berbagi bersama tentang bagaimana terkait dengan aplikasi sasaran kinerja pegawai yang hasil akhirnya adalah penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang periode Januari ke Juni, dan nanti akan ada selanjutnya adalah Juni ke Juli. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Asari, Magister Pendidikan Islam, untuk langsung saja membedah, mengupas terkait dengan aplikasi yang sudah di-share ke grup. Kepada Pak Asari, Magister Pendidikan Islam, waktu disilahkan. Oke. Terima kasih untuk Pak Badik nih ya. Maaf nih saya langsung mawon. Juga saya sampaikan terima kasih untuk Pak G ya. Jadi kalau pada kesempatan ini sekali lagi pertama saya sampaikan terima kasih, juga mohon maaf berkaitan dengan keanggotaan saya di grup ini, karena saya ini termasuk yang paling kurang aktif Pak nih. Mungkin yang kuatan. Tapi saya memantau untuk kegiatan yang dilaksanakan. Terus kemudian yang kedua, juga mohon maaf ini kalau barangkali ini tidak sesuai antara foto yang dipajang dengan yang tampil ini. Nah, mungkin perbedaan kualitas cahaya dan lain-lain. Itu. Terus cocok Pak nih. Udah 6 malah. 6 asli nih Pak Sari. Bapak-bapak buku yang saya hormati, mohon maaf ya, ini langsung saja. Jadi saya intinya pada kesempatan ini semuanya, kita semua kemarin sudah menerima aplikasi yang di-share, kemudian disampaikan ke setiap satker. Ini share screen-nya muncul enggak ya? Muncul ya? Oh, belum nih. Sebentar, ini share screen. Sampai? Sudah. Oke, terima kasih. Pertama, berkaitan dengan aplikasi yang sudah di-share itu, yang perlu diketahui adalah aplikasi itu sudah sangat membantu kita dalam penyusunan SKP. Kemudian karena ini bentuknya aplikasi, maka di situ ada format yang berisi rumus, kemudian mungkin format kolom dan selnya yang ya,
Tidak boleh rubah, karena kalau itu dirubah, mungkin dihapus atau pokoknya dimodifikasi, itu akan menyebabkan perhitungan dari nilai kreditnya yang akan berubah. Atau aplikasinya mungkin bisa error. Gitu. Jadi pertama, dari aplikasi itu, karena passwordnya kemarin sudah saya hilangkan itu passwordnya, ya karena ini juga kemarin permintaan dari teman-teman yang di madrasah MTS 9 sendiri tidak bisa merubah, akhirnya karena passwordnya dihilangkan, jadi semuanya hilang gitu loh passwordnya. Ini sudah passwordnya tidak ada. Dan kalau mau memberi password sendiri lagi ya silakan gitu, ya. Jadi sebelum aplikasi itu dirubah-rubah dengan modifikasi dan lain-lain, ya lebih baik diduplikasi dulu filenya. Jadi paling tidak nanti supaya kalau ada masalah kita bisa masih mengambil file yang belum mengalami perubahan. Itu ya. Tapi insya Allah itu sudah banyak yang beredar, dan aplikasi yang kita terima ini sepertinya ya yang terakhir dan paling dekat mengacu kepada perubahan dari penyusunan SKP ini. Saya kira itu sementara untuk pengantar. Kita langsung saja ke aplikasi yang sudah kita terima. Oke, kita coba mengisi, karena ini ada hubungannya dengan menu-menu sebelumnya. Jadi pada saat pengisian data ini sambil kita melihat pada menu lanjutannya. Sebagai contoh, langkah pertama ya tentu saja kita harus mengisi pada kolom identitas yang pertama ini. Jadi tentukan apakah itu guru kelas, guru mapel, BK atau konselor. Kepala madrasah termasuk guru mapel atau guru, ya, intinya guru. Tapi kelompoknya masuk ke dalam kelompok mapel itu. Jadi itu guru yang diberi tugas untuk menjadi wakil kepala. Setelah ini kemudian yang kedua, nah ini tugas tambahan. Jadi tugas tambahan sudah disediakan pilihan di situ. Jadi ada beberapa tugas tambahan yang mengurangi jam pelajaran. Nah ini nanti akan berhubungan dengan nilai angka kredit yang ada di form berikutnya. Sebagai contoh ini, saya coba 1 untuk wakil kepala madrasah. Nah, di dalam form nilainya atau nilai angka ini sudah menjadi 14. Padahal ini kalau untuk golongan 4 itu 29. Jadi karena ini menjabat sebagai wakil kepala maka 50%. Nah, ini kan sudah rumus di atas ini. Makanya nanti untuk yang berbentuk rumus-rumus ini tidak usah diganti atau jangan diganti. Jadi sebelum jenengan memodifikasi, cek dulu. Nah, ini apakah ada rumusnya atau tidak? Kalau tidak, ya berarti boleh langsung diisi. Tapi kalau ada rumusnya biarkan saja, tidak usah diisi karena itu otomatis. Nah, ini untuk menghindari terhapus karena filenya ini sudah kita hapus passwordnya. Ya. Kalau untuk file yang masih memiliki password, rumus itu tidak muncul. Jadi rumus yang ada di sini ini tidak muncul. Kembali ke depan ya. Jadi itu untuk wakil kepala misalnya gitu. Kalau guru, ya berarti tidak ada tugas tambahan karena tugasnya tidak mengurangi jam pelajaran. Nah, kalau guru nanti nilai yang ada di SKP ini juga akan berubah tergantung golongannya. Sebagai contoh ini itu tadi masih golongan 4. Kita coba misalnya ini golongannya kita lihat lagi. Nah, ini sudah 20,5. Jadi angka kreditnya sudah dibuat rumus. Jadi ini memang digunakan untuk mempermudah kita yang membantu dari kegiatan kita. Jadi pertama untuk tugas tambahan sesuaikan, kemudian pangkat ini ya, karena ini nanti menjadi dasar perhitungan angka kreditnya. Jadi kalau misalnya golongannya di sini contoh 4 ya 4 gitu ya. Kemudian pendidikan, sudah ini pendidikan ini sudah pendidikan kita saja, cantumkan di sini.
karena ini memang fungsi dari di SK sendiri memang belum, atau bisa dikatakan ini tidak muncul gitu ya. Jadi apakah dengan S2 ini nambah atau gimana kan tidak ada. Kecuali itu program yang kita programkan dalam 1 tahun atau 6 bulan itu nanti akan lulus menjadi S2, maka akan ada penambahan nilai. Nah ini diisikan sesuai dengan isi masing-masing saja. Kemudian jam pelajaran. Nah di sini sudah ada kriteria kalau guru ya 24 sampai 40 ini, termasuk guru kelas. Kemudian kalau BK ini jumlah siswa. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya persentase ini ya otomatis 100%. Ya. Sedangkan untuk realisasi itu juga 100%. Tidak usah lebih. Jangan 75% ya. Hanya kualitasnya nanti mungkin yang tidak harus 100%. Jadi jangan melaksanakan tugas sebagai waka, kemudian dengan realisasi melaksanakan tugas 100%, enggak apa-apa. Tapi kualitas atau mutu jangan sampai 100%. Ya. Kita enggak mungkin sempurna. Itu beberapa masukan atau informasi yang pernah saya terima berkaitan dengan realisasi ini. Jadi untuk target dan sasaran itu atau realisasi tetap 100%, hanya pada kualitas mutu mungkin 80 atau 90% itu sudah bagus. Ini sudah sama. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan form awal ini, baru kita masuk ke formulirnya. Yang pertama, ini, nah, di sini ada perubahan dari tampilan sebelumnya, ya. Jadi, nah, ini tampilan yang ada di form 1 ini tadi saya kembali dulu, beda dengan yang di 2 ini, ya. Nah, itu kita cek. Pertama, mestinya itu menunya juga sama, gitu ya. Hanya karena di sini yang bersangkutan itu tidak memiliki atau mengajukan kredit atau target yang akan dicapai, maka disembunyikan. Karena itu tampilan yang di periode 2-nya tadi langsung nomor 2 begini. Ya. Nah, ini untuk menampilkan, jangan bisa blok di sebelah kiri ini. Ini kan ada nomor mulai 12, tapi langsung 19. Berarti ada nomor yang disembunyikan. Di blok 2 ini, kemudian klik kanan. Nah, muncul menu ini, pilih unhide. Nah, itu nanti berlaku untuk semuanya, termasuk yang 3, 4, dan lain. Nah, ini sebagai contoh di sini saya tampilkan semua. Kita cek yang pertama. Untuk identitas yang contoh seperti ini. Ini pada bagian atas ini tidak ada rumus. Ini juga tidak ada rumus. Nah, ini sama ya. Ada. Ini sama. Nah, ini ada rumus. Pangkat golongan pembina 4A diambil dari rumus KA. Ini di depan tadi. Oke. Karena itu di sini tidak boleh diisi dengan manual. Jadi untuk yang ini tidak usah diisi, otomatis muncul gitu. Yang diisi itu yang ini, nggak ada rumusnya ini. Nah, ini kan ada rumusnya. Jadi untuk yang paling atas ini yang ada rumusnya hanya pada pangkat golongan pegawai yang dinilai. Sementara untuk yang pejabat itu semuanya diisi manual. Ini kalau nanti jenengan ganti dengan manual, ada kemungkinan rumus yang ada di dalam tidak bisa jalan. Sekarang kita lihat pada bagian pertama, ini mengikuti pendidikan. Ini diisi kalau kira-kira selama proses itu nanti jenengan lulus, gitu ya. Jadi misalnya jenengan sekarang ngambil program S2.
Nah, targetnya 6 bulan sama misalnya gitu ya. Jadi perkiraan di antara bulan Januari sampai bulan Juni itu jenengan lulus S2. Tapi kalau sekarang sudah S2 atau S3 atau dan lainnya, ya enggak usah diisi, dikosongkan saja. 0. Gitu ya. Ini kalau kita melihat di sini diisi 0 itu karena pertimbangannya Yos mungkin memang tidak memprogramkan gitu ya, atau memang sudah termasuk yang prajab ini. Jadi kalau jenengan masih proses prajab ya bisa diisi ini. Perkiraan nanti di antara 6 bulan pertama itu atau 6 bulan kedua lulus. Tapi kalau selama proses kita menyusun antara Januari Juni itu tidak ada kegiatan pendidikan dari peserta yang dinilai, ya ini dikosongkan saja, tetap kosong, tidak usah diisi. Kalau sudah prajab juga begitu, tidak usah diisi. Nah, untuk menghemat nanti pada saat proses cetak ini disembunyikan, gitu. Seperti tadi, karena ini tidak ada poinnya, memang kita tidak mentargetkan untuk kegiatan ini. Kita wis cukup S1 saja atau S2 saja, tidak usah. Berarti ini kita sembunyikan. Hai. Nah, jadi itu untuk menghindari nanti pada saat proses pencetakan itu terlalu banyak memakan lembar kertas. Ya. Tapi untuk ini karena ini kita proses pengisian SKP ini ya kita tampilkan dulu saja. Nanti setelah selesai baru kita sembunyikan. Kemudian yang kedua, kegiatannya. Jadi ini melaksanakan. Nah, di sini hampir semua kegiatan yang bisa dilaksanakan guru itu sudah ditampilkan, sudah disediakan gitu. Jadi kita tidak perlu menulis lagi, kemudian mencari apa yang kira-kira itu harus kita tampilkan. Tapi di sini sudah dimunculkan. Nah, sekali lagi untuk yang tidak ada rumusnya itu boleh diganti, ya. Seperti ini. Ini isinya langsung 14 karena tadi ada tugas tambahan waka, ya. Jadi ada waka, maka proses pembelajarannya hanya dinilai 50%. Nah, ini semuanya 6 bulan di sini ya untuk yang waktu, kemudian untuk kualitas atau mutu ya karena ini program, jadi target yang dicapai. Sedangkan biaya jadi tidak ada biaya pada pembahasan guru. Biaya itu biasanya nanti pada jabatan fungsional umum. Jadi itu hampir ke struktural. Itu ada mereka punya program, kemudian ada kegiatan pelaksanaannya. Itu ada biayanya. Tapi kalau untuk guru, insya Allah itu tidak ada. Kemudian karena ini nilainya paket, ya tidak usah dirubah, cukup diisi saja di sini 1, gitu ya. Kemudian yang berikutnya melaksanakan ini dan merencanakan bimbingan, mengevaluasi serta tindak lanjut. Tampilkan. Kemudian di sini juga diisi 100. Kalau misalnya ada nilai yang tidak muncul, misalnya seperti ini, gitu ya. Nah, itu nanti dilewati saja dulu. Biarkan ya, karena ini rumus. Itu nanti akan terisi kalau pada menu atau fasilitas di lembar yang lain sudah terisi. Jadi cukup diisi di kolom kuantitasnya saja dulu.
Kemudian ini outputnya itu ya di sini semuanya sudah ditampilkan. Jadi kita juga tidak perlu mencari-cari gitu. Karena memang ini aplikasinya sudah dibuat ke peraturan yang baru. Oke, kemudian berikutnya, nah ini tugas lain yang relevan. Jadi hubungannya dengan halaman depan tadi. Kalau tadi di sini di depan itu wakil kepala, maka di sini ya kita pilih yang kolom wakil kepala, kita isi. Ini kalau kita 0 ya, kalau bukan waka ya 0. Tapi karena tadi diisi waka, maka di sini diisi kolom waka ini diisi 1. Nah nilai otomatis separuh dari yang atas ini. Separuh dari angka kredit, berarti sama dengan proses pembelajaran. Jadi golongan 4 itu 29, nah ini dibagi 2, yang satu proses pembelajarannya, yang satu sebagai wakil kepala. Target 6 bulan, karena ini memang dibuat Januari hanya sampai Juni saja. Nanti yang lembar kedua itu kita buat lagi dan mengisi menu yang sama. Ini tidak usah diisi. Kalau 1, 2, 3, 4, nah ini sama yang mengurangi jam. Ini kalau jenengan menjabat. Ya. Kalau misalnya sebagai kepala perpus, ya kepala perpusnya yang diisi. Ini diisi 1, yang diwakalnya dihilangkan. Tapi di luar tadi juga harus diisi. Kalau enggak, di sini enggak muncul. Di luar tadi kan kita milih mengisi itu waka. Makanya perpus di sini enggak muncul nilai. Yang muncul itu waka ini. Jadi untuk yang 1 sampai 5, nah ini hubungannya dengan menu atau tampilan di halaman utama tadi, yang luar. Oke, itu untuk yang nomor 1 sampai 5. Kemudian yang lain, ini berarti mulai nomor 6 itu ya, nomor 6 sampai bawah. Itu insya Allah sudah merupakan tugas guru. Kalau tugas ini pelaksanaannya itu selama 1 tahun, maka dikalikan 5% dari angka kredit golongannya. Jadi kalau misalnya di sini 4A, kemudian dia menjadi wali kelas, maka ini 5%, nah ini 5% kali itu kolom ini 1 ini ya. Kemudian rumus berarti yang ada di depan tadi. Nilai angka kredit golongan 4-nya. Ini kalau menjadi wali kelas. Karena wali kelas itu selama 1 tahun. Tapi kalau kegiatannya itu tidak sampai 1 tahun atau dalam jangka waktu tertentu, misalnya hanya 1 bulan. Contohnya pada, nah ini termasuk ini, 38. Menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Ini juga sama. Ini dilakukan selama 1 tahun. Kalau jumlahnya nomor 9 ini, menjadi pengawas penilai proses belajar. Ini pengawas UN misalnya dan lain-lain itu. Ini hanya 2% dari angka kredit. Karena pelaksanaannya, kegiatannya itu hanya mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Jadi kegiatan UN atau pengawas UAM misalnya, itu kan hanya 1 bulan itu kegiatannya. Jadi hanya 5%. Tapi untuk kolom nilai ini, karena ini rumus, sebenarnya sudah tidak bisa merubahnya, ya karena ini sudah disesuaikan. Jadi pada kolom ini hanya memang 2%. Berarti kegiatannya itu memang tidak mengacu kepada 1 tahun. Ya. Dan persyaratan yang keduanya harus berbentuk SK. Jadi di SK-kan baru bisa masuk sini. Tapi ini sudah dirancang untuk guru ya ini gitu, kegiatan guru ya ini. Jadi ini sudah cukup gitu. Semuanya sudah masuk terwadai. Itu untuk tugas utama ya, dan tugas penunjang. Tugas
Kemudian yang ketiga, ini pengembangan keprofesiannya yang ada di aplikasi. Ini juga sudah dibuat atau diformat sesuai dengan yang ada, gitu ya. Kalau diklat itu yang ada ya ini sekian jam ini A sampai F. Yang bisa masuk ke sini ya 30 jam atau 80 sampai dengan 40 jam itu minimal. Ini juga begitu ya. Kalau misalnya kegiatannya itu tidak mencapai 30 ya nggak bisa dimasukkan. Intinya begitu. Jadi kolom yang sebelah kiri ini ini hanya untuk paling tidak memberi informasi kepada kita bahwa kegiatan itu harus sekian jam. Kalau diikuti ya diisi. Sekali lagi untuk yang kolom yang ada rumusnya jangan dirubah. Nah, rubahnya ya di sini pada kuantitasnya ini. Kalau tidak ada menu pilihannya ya langsung diganti secara manual, oke? Langsung diketik. Nah, begini. Jadi seperti ini, langsung diketik misalnya 1 atau kalau 0 ya 0, tidak ada berarti. Jadi 6 bulan ini jenengan memprogramkan untuk mengikuti diklat yang lamanya 81 jam minimal. Nah, ini targetnya ya 100% harus diikuti selama sekian jam itu. Waktunya ya 6 bulan. Jadi waktu ini semua sama ya, karena memang kita merancang untuk 6 bulan. Itu untuk yang diklat. Kemudian bawahnya lagi aplikasi. Nah, ini juga begitu. Kegiatannya, indikasinya sudah jelas di situ ya, menjadi nah ini, pada forum apa. Nilai juga sudah rumus, paten. Ini sudah sesuai dengan peraturan terbaru, hanya jumlahnya saja. Kalau kira-kira jenengan itu ada selama 6 bulannya ada undangan untuk menjadi narasumber selama 2 atau 3 kali misalnya. Selama 6 bulan itu ya, diisi 3. Jadi mungkin bulan kedua ya, itu ada undangan, terus bulan ketiga, kemudian bulan ke-6 misalnya. Nah ini diisi sesuai dengan yang ada. Target tetap 100%. Oke, ini tetap 100%. Lama waktu ya 6 bulan. Kemudian untuk aplikasi ilmiah penelitian ini juga sama. Jadi sudah dibuatkan rumus pada kolom angka kreditnya. Kita tinggal mengisi jumlah dari buku. Hanya untuk masukan atau paling tidak itu untuk menambah informasi di dalam keterangan sebaiknya ditulis judulnya. Jadi kalau misalnya jenengan buat PTK, jadi judulnya PTK itu juga ditulis di situ. Jadi tidak hanya keterangan standar seperti yang ada di sini. Jadi misalnya rata-rata untuk guru paling kan membuat PTK gitu ya. Kemudian digunakan atau disimpan di perpustakaan. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh pada kolom E itu nilainya sudah 4 gitu. Itu 1 semester membuat ya 1 lebih dari 1. Nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Maksudnya membuat PTK setahun apa? 1 semester 2. Padahal minimal itu rentang waktu mulai pelaksanaan ya sampai laporan itu 3 bulan. Rancangannya 3 bulan. Nah, paling tidak ini untuk kolom yang melaksanakan publikasi ilmiah. Jadi membuat karya tulis atau PTK. Jadi 6 bulan. Jadi 1 bulan pertama itu mulai perencanaan, kemudian pembuatan proposal gitu ya. Kemudian sampai validasi proposal. Kemudian bulan kedua itu pelaksanaannya, bulan ketiga pelaporannya. Jadi untuk yang lain kalau misalnya ada ya monggo, jangan isi sendiri sesuai dengan yang programkan. Tapi intinya itu
sebaiknya ini judul dari makalah atau PTK itu juga ditulis di sini. Kemudian berikutnya lagi, nah ini membuat artikel. Nah, ini juga begitu. Artikel pendidikan. Ya, artikel pendidikan itu apa gitu? Minimal judulnya ada. Jadi untuk yang publikasi ilmiah ini seperti semuanya begitu. Jumlahnya tergantung jenengan buat berapa. Artikel misalnya jenengan ngisi di koran atau majalah atau apa gitu, 1 bulan sekali kan memungkinkan. 1 bulan sekali jenengan kirim artikel gitu ya. Nah, ini jadi kirim ke koran atau jurnal atau apa. Kalau 1 bulan sekali selama 6 bulan ya jangan tulis 6 di sini. Nah, misalnya 2 bulan sekali berarti jangan tulis 3. Angka kreditnya ini sudah muncul otomatis ya, karena ini sudah dibuatkan rumus. Jadi perhitungannya angka kredit kemudian dikali berapa persen sesuai dengan peraturannya. Jadi sekali lagi untuk yang ini itu tergantung dengan memprogramkan berapa. Nah, kalau misalnya jenengan sudah terbiasa menulis di koran ya, seminggu sekali, berarti nanti angkatnya cepat naik nih Pak. Berikutnya untuk yang artikel ilmiah formal ini juga sama ya. Jadi artikel-artikel pokoknya ini itu sebaiknya judulnya atau paling enggak itu topik utamanya dengan tambahkan di kolom keterangan ini. Kemudian targetnya semuanya 100 ya. Kalau rencananya 3 kali ya semuanya 100. Kemudian waktunya ya 6 bulan itu. Hanya nanti direalisasinya itu mungkin kuantitasnya yang bisa kurang dari 100. Kita lanjutkan lagi bawahnya. Kemudian 2.3 buku teks pelajaran, buku dana dan lain-lain. Ini memang agak berat kalau ini ya. Jadi kita membuat buku cetak, kemudian punya ini SBN. Nah, ini kalau kira-kira bisa ya dicantumkan, kalau enggak ya kosongkan saja. Tapi kalau di antara teman-teman ini sudah tingkatnya kan tingkat provinsi, jadi mungkin sudah biasa membuat buku ya, monggo di situ. Jadi bisa di-share ke teman yang lain. Termasuk juga modul pembelajaran. Ini per semester. Nilainya sudah ada. Nah ini, jadi modul pembelajaran tingkat ini tulis mapelnya apa, judulnya apa, gitu. Tidak kita biarkan seperti keterangan di sini. Bentuknya ini kan sudah ada memang modul atau diklat, karena itu kan ada judulnya. Mungkin ditambahkan dalam kurung judulnya apa, boleh. Itu kemarin saran begitu ya dari pengawas yang pernah ini memberikan informasi untuk kegiatan ini ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian buku dalam bidang pendidikan ini juga sama. Jadi kalau standarnya itu nilainya sudah ada per bukunya, kemudian jumlahnya juga sudah muncul. Jadi tidak perlu dirubah untuk yang ada rumusnya. Jadi yang dirubah hanya yang tidak ada rumusnya ya. Karena ini semuanya paduannya sudah dihilangi. Jadi ini juga mestinya ini menyampaikan permohonan maaf juga ini untuk yang membuat program ya. Pak King ya. Karena ini programnya kita utak-atik, kita utek-utek dan barang ngalir ini. Oke, berikutnya melaksanakan karya inovatif. Ini yang perlu diketahui ini beda dengan yang di kolom paling bawah, kreativitas gitu ya. Jadi kalau guru di sini inovatif, karya inovatif. Jadi beda dengan kreativitas. Nanti kalau kreativitas itu untuk jabatan fungsional umum, bukan jabatan fungsional khusus. Istilahnya bukan guru lah gitu. Ini juga begitu.
Nah, contoh seperti ini. Ini kan ada 93 nih, 95 langsung. Nah, coba kita lihat. Caranya di blok, klik kanan, unhide. Nah, ya. Ini dihilangkan, disembunyikan ya. Jadi kalau jenengan tidak memerlukan teks yang ada di situ, disembunyikan. Kalau dihapus atau di-delete, apalagi kolom dan baris, ada kemungkinan nanti mempengaruhi rumus yang ada di aplikasi. Mungkin rumus bisa tidak jalan. Nah, ini membuat alat pembelajaran. Ada yang komplit, ada yang kategori sederhana. Ini kalau jenengan buat ya monggo, kalau enggak ya. Ini pernah saya dulu teman dari guru mapel Penjaskes membuat alat peraga sederhana dari tali rafia. Mau dipakai apa itu? Tapi ada di foto gitu. Dipakai untuk praktek kegiatan. Kalau untuk guru misalnya bahasa, mungkin bahasa Inggris ya, mungkin bisa membuat peraganya itu berbentuk gambar selembaran gitu ya, gambar-gambar berisi mungkin gambar-gambar binatang, kemudian benda-benda dan lain-lain seperti itu. Itu sederhana. Ada yang kompleks ini mungkin yang mapel-mapel IPA itu membuat macam-macam bentuknya menggunakan alat yang banyak itu ya. Nah, itu mungkin seperti antara lain contoh seperti itu. Itu mungkin bisa dianggap kompleks. Alat peraga, alat pembelajaran, kemudian alat praktikum. Nah, ini. Ya itu tadi, tergantung mapelnya, sesuaikan. Kalau alat peraga itu yang dipakai untuk kegiatan ya otomatis fisiknya, ya sini olahraga IPA ya, mungkin masuk ya. Alat-alat pelajaran, mungkin mapel yang lain. Meskipun begitu untuk alat peraga juga bisa mapel yang lain. Yang jelas di sini targetnya tetap sama ya, waktu dan presentasinya, kemudian yang diisi hanya kolom kuantitasnya. Sedangkan kolom AK ini otomatis ya. Kalau kita isi 2 ini enter, nah ini sudah berubah menjadi 2. Jadi untuk yang ini sekali lagi, karena ini yang resikonya kalau passwordnya dihilangkan ya begitu, nanti terhapus. Karena kalau masih ada passwordnya itu begitu kita isi dia akan muncul keterangan ini terprotek gitu ya, tidak bisa diisi. Kemudian mengikuti pengembangan, nah ini soal dan jenisnya ini. Ini kalau tingkat nasional kemarin barangkali ada di antara teman-teman kita yang menjadi tim penyusun soal tingkat nasional. Tapi kalau sudah lewat ya tidak usah dimasukkan gitu. Ini misalnya dapat surat tugasnya sekarang, pelaksanaannya 2 bulan lagi, itu bisa masukkan ini. Termasuk juga ini tingkat provinsi kemarin menyusun soal AKM misalnya gitu ya, tingkat, nah itu bisa dimasukkan sini. Dokumennya SK ini. Sama ini juga yang mengisi pada kuantitas. Kalau tidak ada 0, nah otomatis AK-nya juga akan berubah menjadi 0. Kemudian tugas penunjang guru atau penunjang tugas guru ini. Nah, ini tambahan. Ini dengan yang di atas tadi, kalau jangan laksanakan sebagai program, maka diisinya di sini ya. Karena itu tadi yang di atas itu sejak awal sudah ditutup, dianggap itu sudah lewat gitu ya. Tapi kalau ini jangan programkan di sini, bisa diprogramkan di sini. Jadi nilainya ini. Ini untuk yang tidak sesuai ya. Dalam artian misalnya dia SPD bahasa Indonesia, S2-nya agama misalnya. Nah, itu kan tidak sesuai. Masuknya di sini. Karena itu kalau S2 penambahan angka kreditnya hanya 10. S3 15 ini. Sementara kalau yang linier yang atas itu nanti penambahannya 50 untuk S2. Jadi ini untuk yang
jurusannya itu tidak sama. Mungkin mau ngambil yang sama itu kejauhan, ya. Akhirnya cedek, pokoknya S2. Nah, itu untuk yang hubungannya dengan yang atas tadi, ya. Jadi untuk gelar ijazah ini yang di sini untuk yang tidak sesuai. Ya kalau memprogram, ya misalnya ini kalau S2 misalnya 2 tahun, berarti kalau kira-kira 6 bulan ke depan itu belum lulus, ya tidak usah ditulis ini. Ini yang kira-kira 6 bulan ke depan itu sudah lulus. Jadi kalau misalnya sekarang Oktober, berarti Desember nanti sudah selesai, sudah lulus. Nah, maka itu bisa dicantumkan di sini. Tapi kalau lulusnya masih tahun depan, ya tidak usah dicantumkan di sini, ya. Tidak usah diisi ini, kosong aja ini, kosong. 3 kosong. Ini untuk yang ijazah. Kemudian yang mendukung tugas guru sebagai penilai ujian, ini pengawas maksudnya, ya. Ini, nah ini juga begitu. 10, 12, 11-nya tidak ada. Coba dilihat isinya apa. Nah, ternyata di sini membimbing siswa dalam praktek kerja nyata. Oh, ini mungkin untuk yang guru-guru SMK gitu, ya, mendampingi anak PKL mana. Tapi di sini juga ekstrakurikuler dan yang jenisnya. Bengkel di sekolah. Ini disembunyikan karena dianggap tidak ada tadi, ya. Supaya nanti kalau dicetak tidak terlalu banyak makan tempat. Kemudian evaluasi sekolah, ini sudah, ya, nilainya. Di rumus ini tidak perlu dirubah atau kita cari ke pedomannya. Ini sudah dibuatkan. Kita tinggal ngisi kuantitas saja. Kemudian menjadi anggota aktif. Nah, ini juga sama ini. 15 langsung 17. Nah, ini bisa ditampilkan supaya tahu. Wah, ini kalau jadi pengurus, di sini pengurus. Jadi pengurus nilainya 1, ya. Tapi kalau tidak, jadi anggota saja nilainya 0. Misal satu aja di sini. Kalau pengurus ya pengurus, kalau anggota ya anggota. Tidak usah diisi dua-duanya. Kemudian buktinya ini, nah ini sama. Target 1%, 6. Kemudian pramuka juga begitu. Ini hampir sama dengan yang atas. Ini sama semua. Isi SKAP jajal. Pengurus aktif 1, tidak terima, menjadi tim penilai angka kredit. Nah, ini tugas, ya. Ini tambahan. Ini termasuk dalam ini maksudnya mendukung tugas guru. Jadi menjadi tim penilai angka kredit. Ini tetap 6 bulan, tapi hanya di sini 2% perhitungannya, karena dia tidak memakan waktu atau jangka waktu selama 1 tahun. SK-nya kan hanya mungkin 1 bulan atau 2 bulan selesai. Kemudian menjadi pelatih, tutor, instruktur. Ini 2 jam pelajaran. Berarti kalau 40 menit, 80 menit nilainya sekian. Itu 2 kali, ya diisi 2. Oh, enggak, 2 kali. Jenisnya 2. Misalnya jenisnya instruktur atau pelatih drum band sama pelatih, misalnya pelatih olahraga gitu, ya. Maka 2. Itu bisa. Tapi kalau double-double gitu nanti jadinya kurang profesional. Jadi 1 saja. Berikutnya jasa atau penghargaan. Ini kalau kita lihat di samping ini tidak ada yang disembunyikan, ya. 23, 24, nah, ada 8 ya. Memperoleh penghargaan jasa, nah ini tingkat nasional 30, 20. Pokoknya penghargaan apapun itu
misalnya jenengan punya, ya tampilkan. Kalau misalnya di sini belum ditampilkan, kok kemudian di tengah perjalanan nanti ada mendapat penghargaan, ya pada realisasinya kita rubah. Itu untuk yang mengisi pada bagian ini. Kemudian ini tampilan terakhir, tugas tambahan dan kreativitas. Ini mestinya yang satunya itu tugas utama, tapi tidak ditampilkan. Dia paling atas ini. Sebelum pendidikan ini mestinya ada tugas utama. Gitu. Baru kemudian yang kedua itu tugas tambahan atau kreativitas. Tugas tambahan ini cenderung untuk yang jabatan fungsional tertentu, termasuk guru. Sedangkan kreativitas itu lebih mengacu kepada jabatan fungsional umum. Bisa dicek di masing-masing jenisnya itu. Kemudian di sini kalau dari aplikasi yang dengan itu belum ada, ini diisi manual, ya. Bisa menjadi tim penilai kinerja guru, boleh. Atau misalnya menjadi bendahara bos. Misalnya ini tugas tambahan, ya. Tapi ini harus di SK-kan, ya. Kalau misalnya ini kegiatannya setahun, berarti ini 5%. Nah, ini masih 2%, ya. Menjadi bendahara bos berarti kan 1 tahun. Nah, ini rumusnya ini bisa jenengan ganti. Kalau tidak ada rumusnya, jenengan bisa kopikan dari yang ada persentasenya. Jadi rumus kemudian cari. Nah, ini ada di atas, ya. Jadi, contohnya itu tadi ada yang persen di atas. Nah, ini yang 5%, ya. Berarti kegiatannya 1 tahun. Angka kreditnya 1,4 karena ini golongannya 4 gitu. Nah, di sini juga begitu. Mungkin di aplikasi ini belum ada rumusnya nih. Kopikan dari atas itu tadi enggak apa-apa. Jadi rumusnya dikopikan dari atas ini, tapi yang 5%. Ini karena dia bendahara bos. Nah, gitu. 5%, maka menjadi ini. Tapi kalau untuk kegiatan yang tidak sampai 1 tahun itu 2%. Makanya tadi menjadi tim penilai PKG, ya. PKG ya, bukan angka kredit, ya. Kalau di atas tadi kan angka kredit. Ini PKG. Maka 2%. Kemudian yang kedua, tugas tambahan ini hanya 2 jenis 1 tahun. Jadi hanya boleh 2 macam, gitu ya. Dalam 1 tahun. Karena itu di sini di format hanya 1. Karena ini per semester. Semester 2-nya nanti lagi membuat lagi, kita isi lagi. Kalau misalnya di semester 2-nya tetap seperti ini. Menjadi bendahara bos itu 1 tahun. Tapi kalau PKG itu kan hanya berapa prosesnya itu, berapa hasilnya. Mungkin semester 2 sudah tidak menjadi tim, gitu ya. Semester 2-nya nampaknya sudah bukan wakil lagi, akhirnya. Jadi sekali lagi yang perlu diingat di sini sampai menghapus, mengedit untuk kolom atau baris yang ada rumusnya. Pertama itu. Jadi untuk kolom baris yang ada rumusnya jangan pernah diotak-atik, gitu ya. Nah, untuk melihatnya ya diklik saja pada kolom tersebut. Kemudian kalau kolom yang ada rumusnya kebetulan di situ berfungsi sebagai tambahan sehingga belum muncul rumus, kopikan dari tempat yang ada rumusnya. Jadi seperti ini.
menjadi bendahara pos. Ini subprogramnya 1 tahun. Ini jenengan bisa kopikan rumusnya dari atas yang menjadi wali kelas. Wali kelas itu 1 tahun. Pasti sama nanti rumusnya. Hanya kolomnya saja yang nanti yang disesuaikan. Ini kolom 131, wali kelas itu kolom berapa, misalnya gitu. Oke. Itu sementara yang pada menu pertama. Jadi SKP formulir. Kemudian yang kedua itu pada menu pengukuran. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini sudah sama ya. Jangan lihat di sini ada nomor 6, langsung nomor 14. Berarti ada yang tidak muncul. Nah, tampilkan, biar tahu dulu. Nah, baru nanti akan muncul ini. Jadi sekali lagi, untuk pendidikan yang di atas ini yang linier. Jadi yang satu jurusan. Jadi S1-nya jurusan matematika, S2-nya ya matematika. S1 IPA, 2 IPA. Tapi kalau jurusannya tidak sama, jangan di sini. Tapi di sini yang bawah tadi. Oke. Nah, tadi kita sudah mengisi pada form target. Nah, sekarang berarti kita perlu ke realisasinya. Nah, contoh di sini. Untuk realisasi ini, Bapak Ibu ya, seperti tadi katakan, nah, kualitas atau mutunya yang jangan sampai 100%. Kalau 100% itu sempurna, ya. Ini kemarin nggak ada itu nilai sempurna itu Pak. Jadi ya dikurangi, mungkin 90 atau 80 atau 95, pokoknya jangan 100%. Karena pasti ada hal-hal yang mungkin agak kurang gitu ya dari proses pelaksanaan tugas itu. Kemudian waktunya, nah ini waktu di sini sama 6 bulan, 6 bulan. Jangan dikurangi atau di misalnya 5 bulan baru selesai. Enggak, tapi ini waktu yang tersedia itu memang begitu. Kemudian untuk biaya tetap kosong. Penghitungan ini otomatis ya. Penghitungan otomatis. Kalau ada seperti ini, nah ini kan sebenarnya rumus, tapi tidak muncul nilai, itu karena di sini kosong. Oke, jadi tidak perlu jangan rubah atau apa, tidak perlu. Cukup nanti disembunyikan saja. Nah, ini lanjutan dari form yang awal, jadi semuanya jangan isi sesuai yang di awal tadi. Di awal tadi contoh ini yang waka, nah di sini jangan isi. Termasuk nilainya ini ya, ini rumus, tidak usah di sini ya, jangan sampai terhapus rumus ini. Jadi angka kreditnya itu nanti otomatis itu. Ini 80, waktu 6 bulan. Nah nilainya sudah muncul sih. Ini rumus, berarti nanti ada hubungannya dengan form yang lain. Jadi seperti ini, jadi diisi 1 sudah, atau 6 bulan, kreditnya kalau tidak muncul biarkan dulu, ini diisi 1, otomatis nanti muncul ya. Kemudian targetnya ini, waktu, kemudian penghitungan, nah nilainya sudah otomatis muncul di sini. Nah ini berlaku untuk semua, sampai ke bawah. Kalau ada yang tidak muncul, nah jangan tampilkan dengan cara diblok dari sebelah kiri tadi, kemudian nanti tampilkan. Nah, nilai terakhir yang muncul di sini. Untuk yang bawah ini, barangkali di punya jenengan tidak muncul ya, ini rumusnya. Kalau itu rumus, bisa dikopikan di atasnya. Kalau itu rumus ya, tapi kalau itu manual, ya jenengan isi sendiri. Seperti ini. Tapi kalau di form awalnya dari sini, insya Allah sini muncul ya. Tapi kalau tidak ada, berarti rumusnya belum tampil. Nanti jenengan copy dari atasnya sini, dan kopikan sini. Tidak masalah itu ya. Jadi untuk lembar 2 itu untuk realisasinya intinya diisi dengan cara seperti itu. Jadi
Untuk angka kreditnya nanti akan muncul setelah kita mengisi outputnya. Kemudian nilai capaiannya akan muncul setelah kita mengisi kualitas mutu dan waktu. Oke, itu untuk semua sampai kemudian yang ketiga, kalau ini manual, jadi untuk form yang ketiga ini manual, sebagian diambil dari nilai hasil di form pertama tadi. SKP-nya ini diambil dari yang nomornya. Kemudian persentase yang dimasukkan di sini 60%, nanti ditambah ini, ya sudah. Hasilnya ini rumus ya. Kalau ini nanti kan kepala madrasah yang mengisi. Yang jelas kalau misalnya jenengan yang isi, sampai klik dulu kemudian lihat atasnya, rumus atau bukan, gitu ya. Kalau rumus jangan diisi. Kemudian ini identitasnya jenengan rubah di manual. Ini rumus apa? Passwordnya sudah dihilangkan. Ini. Nah, ini kalau muncul rumus begini ya otomatis dia akan muncul ya. Ini karena diambil dari awal. Nah, ini kan rumus ya. Nah, ini rumus. Berarti enggak usah diisi lagi. Berarti jenengan merubahnya itu di halaman depan tadi. Di halaman depan itu yang rubah. Nah, kecuali yang ini, nah ini bukan rumus. Ini yang jangan isi. Sedangkan yang di sebelah kiri, tanggal dan lain-lain ini otomatis terisi kalau jenengan sudah mengisi yang identitas ini. Ya. Nah, ini identitas ini sih. Jadi untuk yang ini kayaknya enggak terlalu banyak masalah ya. Kemudian yang, nah ini yang tambahan dari SKP yang baru. Jadi rekap akhir ini wis jenengan enggak, ini insya semuanya rumus ya. Jadi seperti ini semuanya rumus. Ini enggak perlu diisi. Mungkin hanya perlu dicetak gitu ya. Jadi seperti ini semuanya rumus. Jadi kita enggak perlu mengisi ini. Yang kalau di depan tadi sudah diisi, ya otomatis di sini akan muncul dengan sendirinya. Itu untuk form yang lembar 1. Ya. Lembar 2 ya otomatis berarti sama. Hanya kalau yang 2 ini memang ini yang sudah tidak digunakan disembunyikan. Jadi caranya kalau dengan ingin menampilkan ya seperti tadi, blok sebelah kiri, ya blok sebelah kiri, klik kanan, kemudian unhide. Nah ini akan ditampilkan. Kalau menyembunyikan juga sama, di blok, misalnya sampai sini gitu ya. Kemudian klik kanan, hide. Ya, disembunyikan. Jadi kalau tampilannya di situ karena rumus kemudian belum diisi itu muncul nilainya itu berbentuk rumus jelek, ya disembunyikan. Jangan dihapus, intinya itu, jangan dihapus. Jadi itu mengenai aplikasi yang baru ini, intinya karena identitas utamanya itu berada di halaman depan, karena itu kalau jenengan mengisi yang formnya, sekali lagi diperhatikan kolom atasnya ini, di kolom bar, apakah itu rumus atau bukan. Kalau rumus jangan diutak-atik, ya. Nah seperti ini bukan rumus, nah itu boleh. Ini untuk format yang disediakan yang kita terima dari Kemenak gitu ya, dan insya Allah ini juga semuanya mungkin menggunakan ini. Nah, teknis aplikasi di sini ini cenderung cara mengisinya, ya. Jadi saya tadi cenderung cara mengisinya. Sementara peraturan dan lain-lain, teknis mencari nilainya itu formatnya tersendiri. Dan kebetulan di sini sudah dibuatkan rumus, jadi kita sudah lebih mudah. Untuk yang penunjang hubungannya dengan kegiatan ini ya mungkin rangkuman hal-hal kalau diperlukan berbentuk file, saya buat file Word saja itu. Jadi berkenaan dengan ini, hanya isinya itu hanya tugas-tugas gitu ya. Kemudian yang termasuk jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum itu apa saja, barangkali nanti
perlu ya monggo di-share. Jadi intinya karena ini aplikasi, jadi sudah dibuat secara otomatis, semi otomatis. Dan hal-hal yang hubungannya dengan otomatis itu tidak perlu kita modifikasi, kita otak-atik, khususnya rumus. Sementara itu saya kira Mas Ageng ya yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan, monggo. Cuma ini waktunya sudah kayaknya lewat Mas Ageng. Oke. Intinya Terima kasih. sekali lagi saya sampaikan selamat mencoba untuk mengisi aplikasi ini. Barangkali ada hal yang kurang atau apapun itu mungkin ya kurang jelas, kurang sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau misalnya butuh komunikasi ya bisa dilanjutkan via grupnya itu. Oke. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asari yang luar biasa. Artinya tidak terasa hampir 1 jam itu mendengarkan Pak Asari itu gak terasa karena asiknya Pak Asari. Dan begitu pentingnya terkait dengan materi ini. Di sini banyak pertanyaan-pertanyaan Pak Asari. Kita buka pertanyaan Pak Asari nggih. Pak Asari. Halo Pak Asari. Nah, yang sudah bertanya via chat, misalkan ini kan lagi rame-ramenya Fasda, Fasprov, Fasnas, itu apakah tidak masuk Pak Asari? Apakah tidak bisa dimasukkan di SKP? Hitungannya bagaimana? Ini di chat seperti itu. Jadi Fasprov, Fasda, Fasnas itu bagaimana? Terus penyusun buku. Misalkan buku itu 2 aja dulu. Buku tidak buku mata pelajaran. Menyusun novel, puisi, apakah juga bisa dimasukkan di SKP? 3 pertanyaan ketiga yaitu terkait dengan piagam. Piagam yang tidak termasuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut 30 jam ke atas. Yang di bawah 30 itu letaknya di mana? Sementara 3 itu, Pak Asari, pertanyaan dari teman-teman, walaupun sebenarnya banyak. Ya kita juga terbatasi oleh waktu, sementara mohon itu 3 itu masuknya di mana Pak Asari? Ya saya ulang, yang tertanya terkait dengan ramenya sekarang teman-teman banyak yang menjadi Fasnas, Fasda, Fasprov. Yang kedua terkait dengan menyusun buku, novel, puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga pertanyaannya adalah piagam-piagam. Piagam mendampingi siswa, piagam pelatihan yang di bawah 30 itu diletakkan di mana? Sertifikat itu diletaknya masuknya di mana? Sementara 3 itu, Pak Azhari mohon bimbingan, mohon petunjuk, ini diletakkan di mana? Pertama untuk Pasca itu dia sebagai instruktur. Di situ ada pilihan atau publikasi ilmiah instruktur. Hanya tingkatnya kabupaten. Jadi kan itu forum ya, dianggap forum. Jadi sebagai Pasca tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Jadi di menu untuk yang publikasi ilmiah tadi itu salah. Evaluasi triwulan, musyawarah, penambahan ruang istirahat, tempat berkas. Buku kategorinya itu kalau itu non pelajaran berarti itu harus ISBN. Tingkatnya masukkan apakah itu buku itu dicetak di tingkat kabupaten. Berarti kan ada ya, jadi cetak tingkat kabupaten, nasional, atau kalau misalnya sudah punya ISBN lebih bagus. Jadi untuk yang buku, karena ini termasuk hasil karya, itu semua bisa masuk. Hanya kriterianya, masukkannya dengan masukkan ke yang itu tadi. Jadi tingkatnya itu kabupaten, atau mungkin tingkat provinsi, atau tingkat nasional. Kemudian kalau ada ISBN-nya ya jangan cari yang pilihan menunya itu di ISBN.
Cuma sekali lagi jenengan kalau memasukkan di situ judulnya, ya, jangan lupa judulnya itu ditampilkan. Jadi orang membaca itu ini membuat apa, judulnya apa. Kemudian kalau untuk piagam itu piagam yang bisa dimasukkan kegiatannya ya yang hanya terbatas di situ, Pak. Kalau piagamnya itu tidak masuk atau kurang dari 32 jam atau 30 jam di situ minimal, ya tidak bisa masuk di situ. Hanya nanti memang piagam-piagam itu pada saat kita mengajukan kenaikan tingkat memang bisa dipakai dan nilainya ada. Tapi di SKP tidak masuk di situ. Jadi sekali lagi untuk yang piagam itu ya minimal itu. Itu untuk yang mengacu ke terbaru, Pak, ya. Karena ini memang kita aplikasinya itu mengacu ke edaran terbaru yang nomor 3 itu. Saya kira itu, Pak. Jadi masih ada yang lain barangkali. Pak tanya. Tanya. Nggih, monggo. Oh, diurutkan. Banyuwangi. Oke, pagi. Tanya. Tanya jangan sulit-sulit ya. Ayo. Oke. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan yaitu tentang penanggalan. Itu harus ditanggali berapa untuk awal SKP? Misalkan bulan Juli itu tanggalnya berapa? Kalau Januari juga tanggalnya berapa? Terus juga penilaiannya. Itu penilaiannya juga ada tanggalnya. Terus kemudian ditandatangani oleh atasan. Itu juga harus selang beberapa hari atau bagaimana? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk tanggal awal, memang kita sekarang itu kita lihat atau kita cek pada pertama kalender, yang kedua jenis pendidikannya, Pak. Contoh begini, ada sekolah yang 6 hari kerja, ya, ada yang 5 hari kerja. Nah, karena itu kita mengikuti keduanya itu terpenuhi. Dalam arti begini, contoh yang Januari tahun ini, Pak, ya, tanggal 2 itu hari Sabtu. Ya, padahal untuk sekolah yang 5 hari full day, hari Sabtu itu libur mereka. Kemudian tanggal 3-nya Minggu. Tanggal 4 harus naik. Nah, karena itu untuk yang Januari 2021 dibuat tanggal 4, Pak. Itu kemarin yang lebih logis gitu. Dari masukan-masukan atau informasi yang sudah saya terima begitu. Jadi khusus untuk yang ini, atau mungkin kalau yang akan datang, kalau misalnya jenengan membuat, biasanya itu tanggal 2 ya, jenengan lihat tanggal 2 itu hari apa. Kalau hari Sabtu dilewati, soalnya ada sekolah yang hanya 5 hari kerja. Jadi Sabtu mereka libur. Kemudian kalau untuk tanggal akhir SKP, itu tanggalnya otomatis tanggal akhir bulan. Ya 30 gitu. Oke. Jadi SKP-nya 30. Hanya kalau untuk yang itu gitu ya. Itu ya standar untuk pengisiannya. Tapi kalau misalnya nanti tiap kabupaten itu ada juknis yang baru hubungannya dengan itu dan misalnya tidak sama, ya tidak masalah gitu. Soalnya kegiatan pembelajaran di bulan Desember itu tidak sampai tanggal 21. Hanya kalau kita rata-rata kan hanya sampai pertengahan bulan, termasuk yang Juli. Oke. Ini kan juga begitu. Itu kan tidak sampai full tanggal 31. Oke. Jadi mungkin kalau untuk yang tanggal akhir itu tidak sama, itu agak salah. Tapi kalau formatnya di situ memang dibuat tanggal 30 dan 31 untuk yang semester 2. Tapi kalau untuk yang awal, ya sekali lagi itu tadi, jangan cek dulu tanggalnya itu apakah itu hari Sabtu atau bukan.
Sementara itu yang bisa disampaikan. Tanya ya, Mas Ari. Terima kasih Pak Azari. Berikutnya Lagi. dari Pak Sari. MTS 11 Banyuwangi. Ya, terima MTS kasih. Pak Muhammad Junaidi. Ye, makasih. Oke, monggo. Assalamualaikum, Pak Sari. Nah, Yang pertama untuk SKP yang 6 bulanan ini, itu yang pertama angka kredit yang sudah ada rumusnya dan 2 kali membuat itu apa nanti dijumlah atau tetap, karena itu kan satu PKG 1 tahunnya 1 kali ya, atau penjumlahan angka kreditnya, atau sekarang sudah ada perubahan dijumlah itu nanti. Yang nomor 2, siapakah yang mengisi realisasi? Kalau sasaran kinerja kan guru ya, tapi kalau yang realisasinya itu apakah ada tim atau siapa gitu yang mengisi? Terus yang terakhir Pak Asari, ini terkait dengan pengisian yang ada ini, tentu sudah ada di juknisnya atau sudah penjelasan dari BKN. Saya kira itu dulu Pak Asari. Terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo Pak Azari langsung aja. Oke. Untuk hasil akhir, nah ini tambahan yang ada di aplikasi. Jadi di aplikasi itu ada form keempat yang paling bawah tadi. Yang paling bawah, nah ini prestasi kerja itu merupakan gabungan dari nilai ya. Nah, dari perhitungan yang ada di form di awal. Sedangkan untuk selama 1 tahunnya itu tidak digabung. Jadi tetap terpisah. Ya. Jadi semester 1 tetap sendiri, semester 2 tetap sendiri. Jadi jangan nanti nyetaknya itu tidak bersamaan. Yang Juni ya cetak Juni. Yang Desember nanti nyetaknya juga di Desember. Kemudian untuk yang realisasi, ya realisasi itu yang mengisi tetap jenengan, guru atau kita. Kepala dasar nanti mencocokkan dengan data yang jenengan punya itu. Benar enggak sampai ini realisasinya sekian. Kayak tadi di akhir bulan atau akhir periode itu jenengan tetap mengisi sendiri. Jadi menurut jenengan itu realisasinya itu berapa persen? Itu kan jenengan harus mengisi sendiri. Iya. Dan kalau yang untuk juknisnya, ya juknisnya ini mengacunya tetap ke semua ini ya. Jadi tetap dipakai yang awal-awal itu tetap dipakai. Hanya mungkin memang ada tambahan itu. Karena itu jenengan mengisi aplikasi ini bisa sambil membuka SKP yang tahun kemarin. Ya, dan tahun kemarin itu ada beberapa lembar itu di belakang itu termasuk nilai kreditnya, kemudian poin-poin yang bisa dimasukkan ke SKP itu. Jadi untuk yang pengisian ini tetap juga memperhatikan cara atau format dari SKP yang ada, khususnya untuk isinya ya, bukan bentuknya. Kalau bentuknya ya kita mengacu ke yang baru ini. Makasih. Terima kasih. Untuk berikutnya, monggo yang mau tanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kalau tidak, saya akan bacakan chat. Pengisian Pak Asari dari chat ini ya, Asari. Jika seandainya wali kelas berganti di pertengahan, setelah itu berakhir karena cuti hamil, itu bagaimana solusinya? Jadi setelah 3 bulan
cuti hamil. Itu solusinya bagaimana? Yang kedua, jika S2 itu sudah berlalu tetapi belum pernah dimasukkan di SKP ataupun KP, itu apakah bisa dimasukkan? Sementara 2 itu Pak Azhari. Banyak chat, monggo. Oke. Untuk tugas yang jangka waktunya itu tetap dengan SK yang 1 tahun, itu tetap dihitung 1 tahun, Pak. Hanya kuantitasnya tadi yang mungkin agak dikurangi. Oke. Jadi misalnya dengan wali kelas 4 bulan kemudian cuti gitu ya. Ya tetap itu selama 6 bulan itu. Hanya kualitasnya mungkin tidak 100%. Ya mungkin di bawah 80%. Berarti ya direalisasi ya? Ya, tetap direalisasikan. Masuk realisasinya tidak? Karena itu sudah melaksanakan tugas. Gitu. Kemudian kalau untuk S2 yang sudah lewat, ya itu tetap tidak bisa masuk, Pak. Itu biasanya nanti dipakai pada saat mau proses kenaikan pangkat, pengusulan PAK. Maksudnya nanti karena ini kan target 6 bulan gitu. Nah, kalau nanti jangan masukkan di situ lulus wis tahun 2018 ini sampai targetkan 2021. Ya, nepai formnya itu sampai ke tingkat pusat ayo lucu nanti. Oke, jadi tetap hanya itu bisa nanti dimasukkan pada saat pengajuan PAK. Gitu. Oke, ini Pak. Terima kasih Pak Azhari. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain lagi? Pak tanya. Oke, Bu Santi, monggo. Ya, untuk memastikan lagi, itu kan penilaiannya 6 bulan. Contoh untuk wali kelas itu kan kalau 1 tahun kan 5%. Kalau 6 bulan itu tetap 5% juga ya? Oke, Bu, tetap 5%. Oh iya, terima kasih. Tidak berhenti. Jadi sampai 1 tahun tetap 5%. Oh iya, terima kasih. Bapak Ibu, alhamdulillah. Yang lain monggo. Pak Azhari ada pertanyaan lagi. Ketika kita mengikuti diklat online yang sedang marak ini, apakah itu juga bisa diakui? Apakah yang bisa diakui hanya diklat yang dari Balai Diklat? Karena memang selama ini ketika KP itu banyak yang diakui dari Balai Diklat. Kalau sekarang ini marak diklat online, apakah itu juga bisa diakui dari MTS 5 Trenggalek? Kalau melihat hasil dari teman-teman kemarin, kebetulan yang di MTS 9 itu ada beberapa yang usulan PAK, itu tetap diakui. Okay? Jadi meskipun itu diklat online, yang penting faktor pendukung, data pendukungnya tetap ada. Jadi mulai dari jadwalnya, kegiatannya, ya, sertifikatnya itu tetap ada. Sesuai mengikuti itu. Tapi tetap diakui meskipun itu online. Dan pelaksanaannya tidak harus dari Balai Diklat. Tapi tetap 32 jam, okay? Atau minimal 30 jam. Kalau di bawah itu ya tetap tidak diakui. Meskipun dari BDK, tidak boleh dimasukkan. Hanya nanti kalau punya, ya pada saat pengajuan PAK itu masuk diusulkan. Tapi kan bukan dalam kelompok diklatnya itu. Tapi mungkin ada kegiatan pengembangan diri. Kan gitu. Ya Bu, boleh itu, meskipun online. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang mau bertanya terkait dengan langsung ke Pak Azhari? Monggo Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Pak Azhari. Apakah bagian dari Bu Dewi Melani? Nah itu orangnya lagi mempersiapkan berkas nih. Bu Dewi Melani bertanya, apakah bagian jumlah konseling harus diisi
Sedangkan saya guru mata pelajaran, hitungannya jam. Apakah target dan realisasi harus 100% semua, Pak? Baik pada mata pelajaran dan tugas tambahan. Dari Bu Dewi Melani Hasibuan. Oh, itu disesuaikan saja. Ya. Karena kalau guru ya guru yang di C. Ada kalau BK nggak usah di C. Gitu. Kalau BK ya BK yang di C. Yang di guru nggak usah di C. Atau kalau misalnya ternyata di situ ada kolom kegiatan ini nah nanti yang paling penting itu yang ada di form 1, 2, dan 3-nya ya. Tapi pada lembar depan jenengan sesuai dengan posisi jenengan itu harus betul gitu. Kalau jenengan sebagai guru ya berarti jam mengajarnya 24 sampai 40. Untuk yang di BK itu ada isinya atau tidak nanti tidak akan dibaca. Aplikasi tidak akan baca itu. Karena nanti di kolom 2 itu jenengan di lembar kerjanya itu otomatis sudah muncul rumus dari guru. Karena di atas itu jenengan milihnya guru mapel. Ya, jadi untuk yang kalau jenengan sudah milih yang atas di halaman depannya itu, nanti yang belakang itu otomatis akan menyesuaikannya. Ada atau tidak? Kalau yang di atas itu jenengan isi guru, ya otomatis yang muncul berikutnya itu guru. Meskipun jumlah peserta di dalam kolom BK jenengan isi atau tidak itu tidak akan muncul nanti, tidak akan diperhitungkan. Karena kuncinya di atas itu sudah muncul pilihannya guru. Oke, jadi itu tidak perlu. Keren. Bapak Ibu, saya kira sementara cukup ya. Karena waktu yang disediakan oleh Bapak Ketua ini hanya sampai jam 5. Ini sudah jam 5 kurang 5 menit. Tidak terasa 1,5 jam terlewati, asik, menyenangkan. Selama ini kita sudah berkutak-kutik dengan anak-anak, tapi kadang kita lupa dengan kewajiban kita, dengan diri kita sendiri. Biasanya teman-teman kurikulum itu kalau asik dengan pekerjaannya lupa, SKP lupa. Bahkan ada beberapa di daerah-daerah itu SKP itu yang membuat orang lain. Serah nih wis manut TU. Itu. Jadi ini suatu ilmu yang luar biasa, ilmu yang banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Terakhir, masih ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, pagi. Oke, monggo pagi.
Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum Bapak Ibu live bisa di-download yang di-share oleh Bapak Ahmad Sugianto, buku 4 tahun 2016, di chat jam 4:32. Jadi silakan dilihat chatnya, silakan di-download. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi seluruh rangkaian acara bedah aplikasi SKP. Semoga ilmu yang disampaikan pada kegiatan hari ini bermanfaat, barokah untuk semuanya. Mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad Sugianto selaku host pada sore hari ini. Monggo Pak Ki.